Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdah Dalakiyah dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Prodi PGMI 07. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan mata kuliah Taklim Muta'alim yang berjudul Pasar Ukuran dan Urutan. Baik, pertama-tama kita akan menerjemahkan per kata, lalu setelah itu kita akan menerjemahkan bebas atau umum. Faslun fi bidayati sabki wa qadarihi tartibihi, yang artinya pasal, ukuran, dan urutannya. Berikutnya, qala, berkata Abu Hanifah, innama, sesungguhnya apa yang adaroktu, aku dapatkan, al ilma, ilmu, bilhamdi, dengan memuji, wa syukur, dan bersyukur, fakullama, maka setiap apa yang fahimtu, telah aku pahami, wa wufiktu, bersepakat, ala, atas, fikih, wa hikmati, dan hikmah, fakultu, maka saya mengucapkan alhamdulillahi ta'ala, alhamdulillah, fajdada, maka bertambahlah ilmuku. Jadi Abu Hanifah berkata, saya memperoleh ilmu karena saya selalu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku dapat mengerti suatu masalah, maka jika aku mengucapkan alhamdulillah, saat itulah ilmuku semakin bertambah. Berikutnya, wahakaza, dan begini yang bagi aku diwajibkan litolibi, untuk mencari al ilmu an yashtagila, agar sibuk, bisyukri, dengan rasa syukur, bilisani, dengan ucapan lisan, wal janani, dan hati, wa al aroh, dan tindakan nyata, kani, ada, wal mali, dan harta, wayaro, dan penglihatan, al-fahma, pengertian, wal ilma, dan pengetahuan, wat taufiqo, dan taufik, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yataluba, dan meminta al-hidayata, petunjuk, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, du'ai wal tadarru'i, dengan berdoa dan merendahkan diri, ilaihi, kepadanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, hadin, yang menunjukkan jalan, mani, kepada orang yang tahdahu, memohon petunjuknya. Jadi para pelajar harus selalu bersyukur, baik dalam bentuk ucapan, hati, maupun tindakan nyata. Harus yakin bahwa pengertian, pengetahuan, dan taufik itu hanya anugerah dari Allah. Maka mohonlah petunjuk darinya dengan berdoa dan merendah diri kepadanya, karena dia selalu menunjukkan jalan kepada siapa yang memohon petunjuknya.
Berikutnya, fa'ahlu, maka ahli, al-haqqi, kebenaran, wahum, dan mereka, ahli, as-sunnah, sunnah, wal jamaah, dan komunitas atau jamaah, thalibul haqqo, meminta kebenaran, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqi, kebenaran, al-hadi, petunjuk, al-mubin, yang jelas, al-asim, yang terjaga. Jadi, maka ahli sunnah al-jamaah memohon kebenaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maha menunjukkan, maha memberi petunjuk, lagi maha melindungi. Selanjutnya, fahadahumu, maka mereka ditunjukkan Allah ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa asomahum, dan mereka dilindungi anu, dari al-dolalah, kesesatan, ajabu, dan ahli kesesatan itu birobihim, senang akan pikiran mereka, wa alkihim, dan akal mereka, talabu, mereka meminta, al-haqqo, kebenaran, minal mahluki, dari makhluk, al-ajizi, yang lemah, wahwa, dan itu al-aqlu, akal. Jadi mereka diberi petunjuk oleh Allah dan dilindungi dari kesesatan, dan orang yang sesat selalu mengagumi pendapatnya sendiri dan selalu mengandalkan akal dalam mencari kebenaran. Selanjutnya, lianna akla, karena bahwasannya akal, layu dariku, itu tidak mengetahui jami al-usyai, pada semua perkara, kal basor, seperti penglihatan, layu besiru, tidak dapat melihat, jami al-asyai, seluruh perkara, fahujibu, mereka terhalang, wa ajazu, dan gagal, wadollu, dan sesat, wa adollu, dan menyesatkan. Wa qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arafa nafsahu, barang siapa mengetahui dirinya, faqad arafa rabbahu, maka telah mengetahui Tuhannya, fa idza arafa ajra nafsi, lalu apabila mengetahui lemahnya dirinya, arafa qudratullah, maka telah mengetahui akan kekuasaan Allah, wala ya'tamidu, dan janganlah bergantung, ala nafsihi wa akalihi, atas dirinya dan akalnya, bal yatawakkalu ala Allah, akan tetapi bertakwalah kepada Allah, wa yatlabu minhul haqqo, dan meminta kebenaran darinya, wa man yatawakkalu ala Allah, dan barang siapa pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah mencukupinya, wa yahdihi ila siratal mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, wa man kana lahu malun, dan barang siapa yang memiliki harta, fala yabkhulu, janganlah pelit. Jadi, bahwasanya akal itu lemah, tidak mampu menguasai semua perkara seperti penglihatan, tidak dapat melihat semuanya. Karena itu mereka terhalang, sesat, dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan jika ia tahu kelemahan dirinya, maka ia telah tahu akan kekuasaan Allah. Penuntut ilmu tidak boleh mengandalkan akalnya saja, tapi harus tawakal pada Allah dan harus meminta kebenaran darinya. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dan akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Barang siapa memiliki harta, maka janganlah pelit. Berikutnya, wayam bagi dan seharusnya an yata'awwadza billahi ta'ala, agar memohon perlindungan pada Allah minal bukhli, dari sifat bakhil. Qalan Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyudai, penyakit apakah, adwa'u minal bukhli, yang lebih parah daripada sifat bakhil. Wa kana Abu Syaihi, ada Abu Syekh imamu, yang menjadi imam, al-ujalu, yang dimuliakan, Syamsul Innatil Halwani, Syamsul Aimah al-Halwani, fakiru, itu orang fakir. Jadi, dan seharusnya bagi penuntut ilmu memohon perlindungan kepada Allah dari sifat pelit. Rasulullah SAW bersabda, penyakit apakah yang lebih parah daripada sifat pelit? Selanjutnya, yabi'ul halwa'a, menjual manisan, wakanu yutil fuqaha'a, dan ia memberikan kepada ahli fikih, minal halwa, dari manisan tersebut, al-du'u ibni, seraya berkata, doakanlah untuk anakku, Abi Bakarati zudihi, lalu dengan berkat sesungguhnya, wa i'tiqadihi, dan keyakinannya, wa syafaqatihi, dan pengobatannya, wa tadarruihi, dan kerendahan hatinya, nala anaknya mencapai apa yang dia cita-citakan, wayashtari bil mali, dan hendaknya pelajar membeli dengan hartanya, al-kutubu, kitab-kitab, wayashtaqtibu fayakunu auna, maka akan membantu, alat ta'ulum wattafaquhu, pada pembelajaran dan mendalaminya. Jadi, ayahnya Syekh Syamsul Aimah al-Halwani ini adalah seorang fakir. Kerjanya menjual manisan. Dia suka memberi manisan itu kepada para ahli fikih seraya berkata, doakanlah tuanku. Lalu berkata, kerendahan hatinya, maka anaknya berkata, menyampaikan apa yang dicita-citakan. Penuntut ilmu harus rajin untuk membeli kitab dan menyuruh orang lain untuk menuliskan kitab, karena hal itu dapat mempermudah mengaji dan belajar ilmu. Selanjutnya, waqad kana Muhammad bin Hasan, dan ada Syekh Muhammad bin Hasan, malun kasirun, harta yang banyak, hatta kanalahu, hingga ada baginya, salah simuatin minal ukala'a, 300 pengurus, ala malihi, atas hartanya, fa'anfaqahu kullahu, lalu infakkan semuanya, fil ilmi, dalam menuntut ilmu, walam
yabkhalahu, dan tidak tersisa baginya saubun nafisun, baju indah. Fara'ahu Abu Yusuf, lalu Abu Yusuf melihat fi saubil kholiqi, dengan baju. Fa'arsalal ilaihi, lalu dikirimkannya kepadanya siyaban nafisa, baju yang bagus. Falam yaqbalha, tapi ia tidak menerimanya. Jadi ada Muhammad bin Hasan, ialah orang kaya, sehingga untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang. Lalu semua hartanya itu diinfakkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga beliau tidak menyisakan baju bagus. Kemudian suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian bertambal, lalu ia mengirimkan kepada beliau pakaian bagus, namun beliau menolaknya dengan cara yang halus. Faqala ujjila lakum wa ujjila lana, lalu ia berkata, dibalas pada kalian harta dan pada kami di akhir kelak. Wala'allahu innamal lam yaqbalu, dan boleh jadi untuk tidak menerimanya. Wa in kana qabulul hadiyah, dan meskipun menerima hadiah, sunnatan, itu sunnah. Lima ro'a fi zalika, seperti yang terlihat di situ. Mazallata li nafsihi, kehinaan bagi dirinya. Qala Rasulullah ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa lil mu'min, tidakkah bagi orang mukmin, an yuzilla nafsah, menghinanya atau menghinakan dirinya. Jadi lalu beliau berkata, kalian telah diberi harta dunia, sedangkan aku akan diberi akhirat nanti. Menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan diri sendiri, walaupun ia tahu menerima hadiah itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda, tidak layak orang mukmin menghinakan dirinya. Selanjutnya, wahukiya anna fahrul islami, dan diceritakan bahwa kebanggaan Islam, Arsabaniya, Imam Arsabani, Jama'a Kusuro Pitihi Mukota, mengumpulkan kulit semangka yang terbuang. Fi makani kholim, di tempat yang sepi. Fa'akalaha, lalu ia memakannya. Fa'ara'atuh jariyah, lalu budak perempuan melihatnya. Fa'ahbarat bizalika maulaha, kemudian memberitahukan kemajikannya. Fattakhozalahu dakwatun, lalu mengundang. Fada'a ilaiha, maka memanggilnya. Falam yaqbal lihaza, lalu imam tidak menerima panggilannya. Wahakaza yambagi li thalibil ilmi, dan seperti inilah seharusnya penuntut ilmu. An yakuna zahimati aliyah, agar memiliki cita-cita yang tinggi. Layatma'u fi amwalin nas, jangan tamak pada harta manusia. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wat-tama'a, tinggalkanlah sifat tamak. Fa innahu faqru hadir, karena itu ialah kefakiran yang datang. Walaya bukhol, tetapi janganlah pelit.
bima indahu minal mali, dengan harta milikmu. Bal yunfiku, tapi infakkanlah, ala nafsihi wa ala ghairi, atas dirinya dan atas selainnya. Jadi diceritakan bahwa Imam Irsabani pernah mengumpulkan kulit semangka yang telah dibuang di tempat sepi lalu memakannya. Hal itu dilihat oleh budak perempuan, lalu ia mengabarkan kepada majikannya, dan tuannya seperti membuat hidangan untuk beliau. Kemudian beliau diundang makan, tapi beliau menolak undangan itu. Begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu bercita-cita dan bersikap, jangan rakus dengan harta. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah sifat tamak, karena tamak adalah kepakiran yang hadir. Penuntut ilmu juga tidak boleh kikir dengan harta yang dimiliki, tapi harus menafkahkan untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Berikutnya, waqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, an-nasu kulluhum fil faqri, semua manusia aslinya dalam keadaan fakir. Mukhafatul faqri, karena mereka takut fakir. Wa kanu fi zamanil awal, orang-orang zaman dahulu, yata'alamunal al-khirfata, belajar bekerja. Summa yata'alamunal ilma, kemudian belajar ilmu pengetahuan. Hatta yatma'u fi amwalin nas, hingga tidak tamak dan harta orang lain. Wafil hikmah, dan dalam hikmah dikatakan, manistagna bimalin nasi iftakor, barang siapa berharap kaya dengan harta orang lain, maka akan fakir. Wal alimu, dan orang yang berilmu, iza kana tamaan, bila tamak, la yabqa lahu hurmatul ilmi, maka tidak tersisa kehormatan baginya. Wala yaqulu bil haq, dan tak akan bisa berkata benar. Walihaza, oleh karena itu, karena yata'awwaza, berlindunglah. Sahibu syar'i alaihi salam, Rasulullah SAW. Lalu bersabda, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, min ta'amin irni ila ta'im, dari sifat tamak yang berujung pada tawak. Jadi Rasulullah SAW bersabda, manusia sejati ialah fakir. Karena mereka takut fakir, orang pada zaman dahulu belajar bekerja lalu belajar ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak dengan harta orang lain. Di dalam kata hikmah, barang siapa yang tamak dengan harta orang, maka dia akan fakir. Orang alim yang tamak, maka hilanglah kehormatan dan tak akan bisa berkata benar. Oleh karena itu, Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari sifat tamak yang menjadi watak kebiasaan. Baik, itulah tadi penjelasan dari pasal ukuran dan urutannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin.